Begini ceritanya. Wa id qala Musa liqaumihi, dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Yahud. Apa kata Musa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sampai sini titik. Kalau seandainya enggak banyak tanya, semua sapi boleh. Mau yang sapi merah, mau yang sapi Kalimantan, mau yang sapi Jawa, mau yang sapi blasteran, mau yang sapi bule, boleh. Tetapi tidak dengan orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kalian, sembelihlah sapi. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menyatakan, wahai Musa, apakah engkau pengen menjadikan kami ini olok-olok, kayak orang bodoh, kayak orang enggak ngerti apa-apa? Kata mereka. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa pun berkata kepada mereka, aku berlindung diri kepada Allah dari kumpulan orang-orang yang jahil. Aku tidak seperti yang kalian inginkan. Aku memerintahkan kalian dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalian diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ini bukan sebagai bentuk perolok-olokan kepada mereka, kepada kalian. Bukan sebagai bentuk ejekan kepada kalian. Tapi ini perintah, kata Nabi Musa. Ini awal. Sebenarnya ketika mereka menyampaikan, kamu pengen menghina saya, kok saya disuruh A dan B. Kamu memang pengen saya ini diejek manusia, suruh A dan B. Ini seperti ungkapan memang tidak ada iman gitu loh. Disuruh mengamalkan sunnah, ini sunnah nggak sesuai dengan masyarakat kita. Nah kalau kita amalkan, memang kamu siap kalau saya dipojokkan sama masyarakat. Memang kamu tanggung jawab nanti kalau saya begini dan begitu. Ungkapan memang nggak ada iman gitu loh. Nah, ini betapa lancangnya Bani Israel terhadap nabinya Musa. Dan betapa sabarnya Nabi Musa dalam membimbing mereka yang akhirnya hanya sebagian kecil yang mengikuti arahan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbak. Kalau begitu, kalau memang ini adalah perintah yang betul, tidak pengen untuk bermaksud memperolok-olok kami, coba tanyakan kepada Robmu. Bukan Rob kami. Robbak, Robmu. Ya seakan-akan Robnya Nabi Musa dengan Robnya mereka beda. Ini kelancangan yang kedua. Qalu ud'u lana rabbak. Apa? Nyuruh Nabi Musa untuk meminta kepada Allah. Yubayyin lana mahi. Coba engkau tanyakan kepada Rabbmu, wahai Musa, sapi apa yang dimaksud itu? Coba sapi kan juga sapi dengan segala jenisnya. Nah, kalau kambing ya kambing segala jenisnya. Boleh. Gak mungkin suruh sapi yang disembelih kuda. Tetapi ini pertanyaan pertama yang mereka ajukan untuk apa? Sebenarnya untuk mengarahkan kepada Musa supaya dia tuh nggak tahu gitu loh. Tuh kan kamu nggak tahu kan sapi apa yang diperintahkan. Jadi pengen membalikkan pertanyaan supaya Musa ini lemah. Ya, pengen nguji Musa. Dan terkadang pertanyaan yang diarahkan pada kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu ditanyakan, bukan untuk menanyakan seperti apanya, enggak. Pengen menguji ini kan, kamu nggak bisa jawab kan? Ini persis pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika nanya orang-orang Yahudi tentang ruh. Apa itu ruh, wahai Muhammad? Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ruh itu apa? Nah, orang Yahudi sudah punya 3 jawaban. Ya, kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan A, yang satu mereka menyatakan kamu salah. Itu bukan ruh. Kalau Nabi menyebutkan yang kedua, mereka akan mengatakan salah, itu bukan ruh. Jadi pertanyaan untuk menjebak. Maka dikatakan ruh itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka nggak bisa apa? Menekan yang berikutnya.
ilham, wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Dijaga Nabi. Kalau ada yang jawab A saja, pasti akan dipermalukan di majelis itu. Karena ruh di sini ada yang mengatakan Al-Quran, ya munazzal atau kitab, ada yang menyatakan roh ini Jibril, ada yang menyatakan roh ya roh-rohnya kita ini. Nah, terkandung dalam kalimat ruh. Dan kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh mereka dari tiga-tiganya ini. Kalau kita jawab ini, salah. Wong mereka pemahamannya pengennya 2. Atau yang ketiga. Atau semuanya. Nah, coba engkau balik tanyakan sama Rabbmu apa yang dimaksud sapi di sini. Sapi kan jelas sebenarnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Maka Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika ditanya seperti ini, sesungguhnya sapi yang dimaksud oleh Rabbku adalah sapi yang dia enggak tua, enggak muda. Faridun wala bikrun, enggak tua, enggak terlalu muda. Awanun baina dzalik, pertengahan usianya. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan yang sudah kalian tahu. Petunjuk pertama. Sudah segala semacam sapi bebas, yang penting enggak terlalu tua, enggak terlalu muda, pertengahannya lakukan. Cukup sebenarnya. Tapi apa mereka? Enggak. Karena memang niatnya enggak mau melakukan, pengennya jebak Nabi Musa. Sampai seberapa dalamkah ilmunya? Qalu du'u lana rabbak, minta lagi, coba minta tolong. Tanyakan kepada Rabbmu, yubayyin lana ma launuha, tanyakan apa warnanya yang harus kami sembelih sapi itu. Nah, satu sisi pengen menjebak Nabi Musa, sisi yang lain pengen memberatkan diri sendiri. Latas al-an asya intub dalakum tasukum atau yasukum. Jangan banyak tanya. Ya, kalau terlalu banyak tanya, tahu jawabannya repot sendiri nanti. Nah, kalau sudah A ya A, nggak usah detail-detail. Kalau misalkan memang ada detailnya, mungkin akan didetailkan. Kalau enggak ya berarti bebas. Nah, kecuali kalau kita belajar beda ya, belajar itu beda. Kalau kita thalabul ilmi boleh mengasumsikan sebuah masalah dan menghipotesakan sebuah jawaban. Jadi berusaha untuk memunculkan sebuah masalah, kemudian dicari hipotesanya apa kira-kira kalau masalah kayak gini jawabannya kayak apa? Jawaban sementaranya. Boleh. Itu tertera dalam kitab-kitab fikih. Ya. Nah, jadi masalahnya belum ada tapi sudah dibahas. Kalaupun nanti terjadi jawabannya A. Itu boleh. Tapi ini maksudnya lain. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Jawab lagi. Yang tadinya enggak pakai syarat warna, ketika ditanyakan jadi bersyarat. Sapi yang dimaksud oleh Allah untuk kalian sembelih tadi, yang pertama apa? Sapi. Yang kedua enggak tua, enggak muda. Yang ketiga berwarna kuning keemasan. Ada enggak coba sapi yang berwarna kuning keemasan? Tambah sulit lagi. Ya. Cari ayam yang putihnya cuma 1 di ekornya. Misalkan, enggak dapat. Untuk apa? Untuk syarat. Sengaja dukun itu milih syarat yang susah supaya kamu enggak bisa gitu. Kalau kamu bisa semuanya sakti nanti. Dukunnya kalah. Nah. Dan dia enggak akan pernah dapati di dunia ini ayam yang cuma 1. Itu pun putih yang kuning-kuningan. Wah, susah nyarinya ini. Di mana ini? Dukun juga belum pernah tahu tuh ayam kayak gitu tuh. Sengaja pilih syaratnya supaya kita nggak akan dapat gitu. Wah, ini ada, saya punya stok, cuma harganya mahal sekali. Wah, ini niatnya, ini intinya. Ini kemarin ditawar sama Fortuner 1-nya nggak tak kasih. Nah, ini udah mulai ya negosiasi ini. Nah, hati-hati dengan para buhan. Yang mana warnanya itu selain dia kuning keemasan, orang yang memandangnya senang. Ya, sapi kayak gitu, apa sih senangnya? Ya. Kecuali kalau kucing gitu, masih ada yang senang-senangnya. Si oren gitu kan. Sapi yang kayak gini, sapi ya sapi. Tambah sulit lagi. Ketika ada sapi kuning tapi orang mandang nggak senang, oh berarti nggak boleh.
Masih tanya lagi, subhanallah. Qalu du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Endingnya, katakan sama Rabbmu, sapi yang diinginkan ini sapi yang enggak jelas. Tasyabah ini samar, enggak ada kayak gini. Nah, ini memang tujuannya ke sini. Banyak tanya, dikasih tahu detail, rumit, kita sampai mumet cari bahannya. Oh, kayak gitu toh. Oh, begitu. Jazakallahu khair misalkan. Ya, kita jungkir balik ya. Nah, kopi habis 2 gelas gara-gara membahas pertanyaan ini. Ini jawabannya. Oh, gitu Ustaz, Masya Allah. Baru tahu saya. Lah, kurang ajar kan? Nah, ini mereka coba tanyakan kepada Rabbmu, sapi itu kayak apa kok samar sekali? Ya. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan kami insyaallah akan jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Ya. Ini pun masih dijawab oleh Nabi Musa, saking sabarnya. Sapi yang dimaksud, yang kalian diperintahkan untuk menyembelihnya adalah sapi yang la dalul, sapi yang bukan sapi pekerja. Kan ada sapi yang dipakai untuk membajak sawah, bukan sapi pembajak. Wala taskil harth, bukan sapi yang juga untuk pengairan kebun. Musallamatun la syiyata fiha, sapi yang sehat dan tidak ada cacat. Selamat, sehat, tidak ada cacat. Nah, qalul an, maka orang-orang Yahudi dengan mudahnya sekaranglah ji'ta bil haq, benar kamu. Nah, fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka pun nyembelihnya, yang hampir-hampir sebenarnya enggak mau nyembelih mereka. Ini orang-orang Yahud. Kathratus su'al wal istifsar, banyak tanya yang tidak ada manfaat dan banyak mendetailkan sebuah masalah yang tidak pengen diambil ilmunya. Baik, zuhur jam 5 menit lagi. Baik. Kita bacakan satu kisah kembali. Kisah ini datang dari Ummul Mukminin Safiyah. Safiyah binti Huyai binti Akhtab, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menceritakan tentang kondisi ayahnya, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab termasuk daripada salah satu pembesarnya orang-orang Yahudi. Dan Safiyah juga punya paman. Kedua-duanya adalah pembesarnya kaum Yahudi, ayah dan pamannya. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah, ya ketika Nabi sampai ke negeri Madinah, ra'ahu, ayahnya Huyai bin Akhtab melihat Nabi, fa'arafa annahu nabiyyun, dan dia mengenal bahwasanya dia betul seorang nabi. Ya, ada pengakuan i'tiraf. Mimma qara'a anhu fit Taurat, dari apa yang dia baca dari kitabnya Taurat tentang sifat-sifat Nabi yang akan datang itu A, B, C, D sampai detail. Taqulu Safiyah radhiyallahu taala anha anna abaha wa ammaha iltaqaya. Setelah itu bapaknya dan pamannya bertemu, berunding. Saling sharing berita. Ba'da an ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika setelah atau selepas mereka melihat, membuktikan sendiri sosok yang datang ke negeri mereka Madinah, yakni Muhammad. Faqala amuha li abiha, pamannya berkata kepada bapaknya, ahu, apakah si Muhammad ini betul seorang nabi sesuai yang kita tahu? Qala na'am, a'rifuhu biwajhihi au bina'tihi, betul. Aku betul-betul tahu dengan wajah dan sifatnya. Qala fama fi sadrika lah, jika demikian apa sekarang yang kamu rasa?
apa yang terdapat dalam kolbumu, dalam dadamu, kata pamannya kepada ayahnya. Qala adawatuhu ma baqitu. Aku akan terus membenci seumur hidup, kata bapaknya. Wa hadza misdaqu qauli jalla wa ala, dan ini juga sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika telah datang seorang nabi yang dulu mereka pinta-pinta, mereka banyak doa kepada Rabb-nya untuk menolong agama Yahudi dari musuh-musuhnya orang-orang kafir. Ketika datang apa yang mereka tahu sebelumnya, tapi malah mereka ingkari. Dan juga pembenaran dari firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka paham betul kondisi Muhammad sebagaimana mereka tahu betul kondisi putra-putra mereka. Sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Bisa ditelisik sendiri, bisa dibaca sendiri, yang intinya adalah kembali kepada syair yang kita dengarkan tadi, araftu syarra lali syarr lakin litawaqi faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqafi. Kita mencoba menggali kebenaran, menggali kejelekan-kejelekan bukan untuk kita lakukan, tetapi kita mengenali kejelekan-kejelekan tadi dari kebaikan-kebaikan yang ada supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Karena orang yang tidak tahu kejelekan riskan akan terjatuh dan melakukannya. Tapi itu sekelumit dari apa yang tersisa dari poin-poin yang terdahulu dari sifat-sifat orang-orang Yahudi, dan kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah senantiasa melindungi ikhwanuna yang ada di Palestina yang diperdaya oleh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan, meluluhlantakkan kekuatan orang-orang Yahudi dan membebaskan masjid yang menjadi kiblat kaum muslimin sebelumnya, yakni Masjidil Aqsa. Dan itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.